Salam saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali di dalam program Lentera Anugerah Klasis Medan 1. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk membekali hidup kita pada hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur lewat apa yang Tuhan berikan pada kesempatan ini. Kami mau bersatu teduh, mendengarkan firman Tuhan, dan juga yang menuntun langkah kami untuk kami lalui pada hari ini Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Urapi mulut, hati, dan pemikiran hamba-Mu yang jauh daripada sederhana ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dan dapat lakukan bagi kami yang mendengarkannya pada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus dimanapun kita berada, firman Tuhan pada kesempatan ini di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26-27, beginilah firman Tuhan berkata, "Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Demikian jauh firman Tuhan. Kita harus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dari hari lepas hari. Amin. Tema kita adalah semut dan gajah. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, beberapa waktu yang lalu ketika kami sekeluarga sedang berkumpul, saya membuka album foto yang terletak di meja. Nah, ketika melihat sebuah foto, saya tersenyum geli, dan saudara-saudara saya pun ikut memperhatikan foto yang saya lihat. Dan mereka pun juga ikut tersenyum, bahkan ada yang tertawa. Foto itu adalah foto kenangan adik saya ketika dia bersama beberapa orang temannya, yang membuat saya tertawa geli. Tampak di dalam foto itu bahwa adik saya kelihatannya begitu kecil di antara teman-temannya yang berperawakan tinggi. Padahal menurut saya, adik saya itu tidak terlalu kecil kalau untuk ukuran orang Indonesia dan ukuran umurnya. Tapi berhubung dia itu berfoto dengan teman-temannya yang bisa dikatakan dari Amerika, pantas saja saudara yang terkasih kalau dia itu tampak kecil sekali. Salah seorang dari kami langsung menanyakan apa dia tidak merasa risih atau juga minder dikelilingi oleh orang-orang yang badannya tinggi besar dan sungguh sangat berbeda postur tubuhnya dari dirinya. Dan ternyata adik saya juga mengiyakan. Dia mengakui dan katanya terkadang dia merasa seperti semut di antara gajah besar sehingga tampak kecil dan tak berharga. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini juga mengingatkan saya bahwa terkadang sebagai orang Kristen kita pun juga mungkin tampak kecil. Seperti semut di antara kawanan gajah, itulah umpamanya. Kita merasa tak berharga di mata orang lain, tampak tak memiliki kekuatan, dan kita itu sering dipandang lemah. Dan memang saudaraku yang terkasih, dunia seringkali meremehkan kita.
Tapi tahukah kita bahwa kenyataan seperti itu tidak selamanya benar? Ternyata dalam pandangan Allah kita semua adalah sangat berharga. Hidup kita itu adalah sungguh berarti. Dan memang kita adalah debu yang tidak ada nilai. Bahkan harganya itu tidak ada sama sekali. Tetapi Allah kita menghargai kita itu begitu tingginya. Meskipun mungkin kita itu tidak memiliki jabatan atau posisi yang hebat di dalam dunia, tetapi ketahuilah saudaraku, bahwa di dalam Kristus kita diberi kedudukan pribadi dengan Kristus, yaitu kita itu disebut sebagai anak-anak Tuhan yang begitu dikasihi, dan Tuhan sungguh mencintai kita. Itu sebabnya Ibu Bapak dan Saudaraku yang terkasih, di ayat 26 sampai 27 Paulus juga mengatakan, dia menegaskan kembali, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Paulus juga berkata, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, disinilah dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jemaat Tuhan, perkataan ini jelas sekali memberikan semangat. Bahkan dia menghadirkan motivasi kepada mereka atau orang-orang Kristen di kota Korintus saat itu yang merasa keberatan bahwa ada di dalam diri atau sisi mereka itu, mereka merasa lemah, mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa tidak ada pengaruh apapun, dan keberadaan mereka itu dipandang begitu kecil oleh orang lain. Karena mereka bukanlah kumpulan orang-orang pintar. Mereka juga bukan orang-orang kaya dan berpengaruh di mata masyarakat. Bahkan banyak dari antara mereka itu bisa kita ketahui bahwa posisi mereka itu adalah seorang budak. Bayangkan Bapak Ibu, mereka itu begitu rendah dipandang oleh banyak orang. Rasa-rasanya tidak ada yang dapat diandalkan dari diri mereka ini. Tapi Paulus mengajak mereka untuk tidak berkecil hati. Mereka harus merasa bahwa diri mereka itu berharga dan memiliki nilai. Ibu Bapak dan Saudaraku yang terkasih, mungkin kita memiliki pengalaman yang diabaikan juga. Atau bahkan kita merasa diri kita saat ini disepelekan, kita dipandang rendah atau merasa tidak memiliki kekuatan. Dunia rasa-rasanya mengabaikan kita sama sekali. Tetapi mari kita jangan berkecil hati. Sebab di mata Allah kita justru tak ternilai harganya. Ingat jugalah, ada perkataan Paulus dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan juga, kita itu adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saudara, jangan pernah pedulikan seberapa banyak atau besarnya perlakuan buruk dari dunia yang kita terima, atau seberapa tidak berartinya kita itu bila dibandingkan dengan orang lain. Karena tetap saja di mata Allah kita itu semua sangatlah berharga. Nah, kalau begitu, jangan pernah berkecil hati dengan pandangan dunia yang meremehkan kita. Sebaliknya, tetap ingat bahwa karena Kristus, harga kita ini tiada taranya. Oleh karena itu, tetaplah berkarya. Mari kita buktikan dalam segala aktivitas kita. Saudara, saya, kita semua
mampu menjadi berkat bagi banyak orang meski dipandang kecil oleh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu begitu tegas untuk menyatakan bahwa kami ini adalah memiliki harga yang tak ternilai di hadapan. Kami juga adalah ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Kami tahu Tuhan, selama ini kami merasa diri kami begitu tidak berarti dan tidak dipandang oleh dunia. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan yang sudah menciptakan kami harus muliakan di dalam diri kami, sehingga itu dapat menimbulkan bahwa diri kami ini memiliki harga dan menampilkan berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami adalah anak-anak Tuhan yang berarti, dan kami mau melakukan di sepanjang aktivitas kami dengan karya Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan-Mu dan berarti memiliki nilai bagi banyak orang. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami setia menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripadalah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghiburkan kita bahwa kita ini adalah berharga di mata Allah. Dan saat ini kita juga harus melakukan segala hal yang berarti bagi kemuliaan nama Tuhan mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.